Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Lihon satu nudfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wa banahuma huwa Fatima lihum satun udfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada وبناهما وفاطمة لهم ساتون أدفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى Murtada wa banahuma wa Fatima lihum satun udfi biha harral waba ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wa mursalin wa shuhada'i rasulin wa ila arba'atin min al-mujtahidin wa muqallidihim khususan ila Syekhana Khalil Bankar dan Syekh Hasan Al-Syari kafallahu bi bismillah khususan ila Syekhana Khalil Bankar khususan min karim bari rizqi khususan ila baina wa baina ummahatina ustadina ustadatina man haqa alaina wa rajam muslimin wal mu'minin min Allah sya'ilillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu utawi kang nomor 8 ayyajlisa iku kudu lungguh sapa talib amama syekhi ing dalem ngarepe syekh bil adabi kalaban adab fa yakhshwa koyok lungguh ason-ason sapa talib ala rukbataihi atas dengkul lorone talib wa yajlisaban
lungguh sapa talib kata syahudi akati hale koyok tasyahud utawa madani maring tasyahud ghaira annahu kang sa'liyani talib la yudha'u iku ra nyilihaken sapa talib yadaihi ing tangan lorone talib ala fakhidaihi atas pupu lorone talib. Yang kedelapan, bagi seorang yang penuntut ilmu maka la budda alaikum seyogyanya harus selalu menjaga tata krama dan adab terhadap guru, sehingga ada sesuatu yang lebih daripada ilmu, yakni al-akhlaq fawqul ilm. Sehingga kata para ulama itu akhlak itu tetap nomor satu, meskipun ilmunya banyak, akan tetapi akhlaknya tidak disesuaikan dengan ilmu yang ia punya, maka orang itu statusnya adalah orang yang tidak mengamalkan terhadap ilmunya, atau mengamalkan namun sedikit barakahnya. Karena buah daripada ilmu itu adalah akhlakul karimah, seperti halnya yang telah diungkapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sehingga di zaman itu bukan kok tidak ada ilmu, bukan tidak ada perkembangan yang menurut kita saat ini jauh ketinggalan, bukan. Akan tetapi waktu itu bobroknya akhlak, tumpang tindihnya sesuatu yang seharusnya itu sama rata, sehingga Rasulullah itu mengutamakan dan dikedepankan adalah akhlakul karimah. Dan sehingga Rasulullah itu berjuluk Al-Amin, yang dapat dipercaya di setiap lini, dari segi akhlak, dari segi semua. Sehingga Rasulullah itu lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Sehingga kita seorang talib, atau yang kita tahu adalah orang yang selalu mencari ilmu, kebanyakan di pondok-pondok pesantren atau di madrasah, di kampung-kampung, mereka selalu talaqi dan belajar dengan seorang guru yang mestinya guru itu merupakan panutan bagi semua anak didiknya, terutama bagi seorang talibul ilmi di ma'had-ma'had, terutama di kubu NU yang berafiliasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ada standar yang harus dilakukan oleh para talibul ilmi. Selanjutnya di sini ada pembagian daripada yang sampai pada tangga yang ke-6, atau pasnya itu dari 6 ke 7 ke 8. Ketika seorang talib itu sedang berhadapan dengan gurunya, maka yang harus dikedepankan pertama adalah akhlakul karimah, al-adab. Kenapa harus akhlak? Kenapa bukan kepintaran yang harus dikedepankan? Sebab dengan adab ilmu akan gampang masuk. Sebab dengan akhlak hati akan bersih. Sebab dengan akhlak seorang guru itu akan lebih mudah mengetahui dan memberikan sesuatu yang lebih daripada anak-anak didik yang akhlaknya kurang baik. Caranya yang pertama adalah ayakhshwa ala rukbatayhi. Ketika berhadapan dengan seorang guru, maka seorang talibul ilmi ini harus duduk bersimpuh kepada dua lututnya. Bukan kok ini sebuah pengagungan yang berlebihan, karena guru itu adalah merupakan orang yang sama-sama manusia,
Jika kita lihat sama-sama makan, sama-sama tidur, bahkan sama-sama mempunyai dosa, namun ada sifat khususiyah yang dimiliki oleh seorang guru, yakni adalah murabbi. Murabbi ini adalah merupakan sifat khususiyah yang tidak dimiliki orang-orang selain guru. Atau ketika tidak bisa ka'yakhshwa, maka ada tawaran lain, ayyajlisa katasyahud, maka duduklah seolah-olah kita seperti sedang solat tasyahud awal atau tasyahud akhir, sehingga bentuk dari tasyahud itu adalah merupakan gambaran daripada penghormatan seorang talibul ilmi terhadap ustaz, terhadap guru atau terhadap syekh. Dari sini Islam mengajarkan sebuah keindahan dalam belajar, metode belajar. Karena selain dunia pesantren, metode ini sudah jarang dilakukan. Metode ini sudah sangat lama ditinggalkan, sehingga di luar pesantren mereka mendapatkan ilmu namun tidak mendapatkan sesuatu atau substansi daripada ilmu itu, yakni akhlakul karimah atau tata krama dalam belajar, ta'allimul muta'allim. Selanjutnya, la yudayyi yadayhi ala fakhidaihi. Seorang talib itu tidak boleh, bukan kok ini merupakan sebuah larangan yang sehingga menimbulkan dosa atau dzambun yang sehingga ini nanti akan membuat dosa dirinya terhadap Tuhan, bukan. Tapi ini sebuah adab yang diajarkan oleh ulama unas saleh, yakni tidak meletakkan tangan di atas kedua pahanya. Kenapa kok begitu? Ini menunjukkan kita standar santri itu adalah khudu di depan gurunya. Au yajlisu mutarabbisan. Atau memang kalau tidak bisa duduk dengan cara itu, maka ditawarkan lagi duduk dengan cara bersila. Sehingga dengan cara duduk yang seperti ini, kita akan lebih hormat, akan lebih inden atau lebih intim dengan guru, sehingga guru memberikan sesuatu ilmu itu akan lebih enak, akan lebih gampang diterima antara talibul ilmi dengan seorang guru. Wa khudu wa sukunin, dan juga jangan sampai bergerak ke kiri, bergerak ke kanan dan melihat menatap wajahnya seolah-olah guru itu sama dengan temannya. Tidak, jangan sampai melakukan itu. Buat kawan-kawan yang sedang mencari ilmu, maka seyogyanya kita itu harus mengkaji sebelum kita menggali ilmu, yakni apa? Kiat-kiat agar cepat mendapatkan ilmu. Metodenya adalah dengan akhlakul karimah, berbudi pekerti dengan baik terhadap guru kita. Selanjutnya, wa alla yaltafit bila daruratin, dan tidak menoleh. Seorang murid dilarang menoleh di hadapan gurunya kecuali itu memang ada sesuatu yang harus ia toleh. Ini kok bukan menimbulkan dosa, bukan. Ini adalah bentuk sebuah tata krama yang harus dilakukan seorang talibul ilmi agar mendapatkan ilmu yang barakah. Sehingga hati guru itu selalu menanamkan kebaikan dan memberikan perhatian yang lebih terhadap dirinya. Bal yuqbalu bi kadiyatin alaihi musbighan lahu nadhiran ilaihi. Dan juga seorang talibul ilmi harus selalu mendengarkan, bahkan bahasanya itu adalah memiringkan kepala seolah-olah sama dengan ketika mendengarkan seorang khutbah, khatib yang sedang berkhutbah. Kata Rasulullah, bagaimana untuk cara khusyuknya? Kita adalah dengan cara memiringkan kepala, maka
praktek ini harus kita lakukan ketika berhadapan dengan seorang guru. Tujuannya adalah kembali terhadap awal, yakni tata krama atau akhlakul karimah. Bihaisu la yujawwahu ila adatil kalami marratan saniyatan. Dan juga jangan sampai guru itu tertarik atau ingin mengulang bahasa yang telah dilontarkan sehingga bahasa itu terulang 1 kali, 2 kali, bahkan sampai lebih. Kenapa kalau seperti itu? Karena ini merupakan sebuah ketidakenaan seorang murid terhadap guru. Murid yang baik adalah satu perkataan guru tidak pernah diulang, namun itu bisa dipaham dan respon dengan baik. Ini adalah merupakan ciri-ciri seorang santri yang cikal bakal menjadi suri tauladan, terutama itu akan menjadi suri tauladan bagi anak keturunannya masing-masing. Wala yanzuru lan ora ningali sapa talib ila yaminihi maring arah tengane talib au yasarihi utawa arah kiwane talib au fawqahu utawa arah ndukure talib li ghairi hajatin karena sa'alena hajat wala siyaman opamane inda bahsihi dalam nalikane membahasi syekh, bahkan menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, menoleh ke atas, bahkan ke belakang. Ini sangatlah tidak baik bagi seorang yang sedang belajar ilmu, sedang talaqi dengan seorang syekh. Kenapa? Karena menoleh bi ghairi daruratin, menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, bahkan ke belakang, ini adalah sebuah bentuk yang kurang enak dipandang, sebuah kegiatan yang itu tidak ada sangkut pautnya ketika talaqi dengan seorang guru. Maka dalam kitab ini hindari hal-hal yang seperti itu, karena oleh guru setiap tingkah, setiap keadaan itu akan direspon dengan baik. Begitu juga dengan ketika pekerjaan itu kurang baik, maka oleh guru akan juga direspon dengan kurang baik. Dan efek negatifnya adalah nanti seorang santri itu akan kurang pemahaman, bahkan kurang barakah ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita sebagai talibul ilmi seyogyanya dan sepatutnya kita harus bertendensi berpegangan dengan sesuatu yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ulama unas salih, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, dan sesuatu itu nanti akan menjadi cikal bakal kehidupan di dunia bahkan di akhirat. Wala yatriba li dhahakin sam'uha wala yaltafita ilaiha wala yanfid kummihi wala yabkhis an dhira'ihi wala ya'basa biyadihi aw rijlaihi aw ghairihima min a'dha'ihi wala yanfidalan orang ngipataken sapa talib kumbiyahi ing lengan kelambine talib wala yahbas lan ora mbuka sapa talib andhiraihi ing estane talib. Selanjutnya yakni seorang talib itu tidak boleh mengipas-ngipaskan lengan kelambinya di hadapan gurunya, karena itu akan mengganggu, akan memberikan efek negatif terhadap seorang guru, sehingga sesuatu yang disampaikan itu nanti akan terkendala dengan gangguan yang dilakukan oleh seorang talib.
wala yab'atsalan la tolanan sapa talib biyadihi kalawan tangan loro ni talib au rijlaihi utawa sikil loro ni talib au ghairihi ma utawa sa'liyani yadaihi au rijlaihi min a'dha'ihi saking piro-piro anggota ni talib. Dan juga ketika berhadapan dengan seorang murabbi, dengan seorang guru, dengan seorang asatid, baik itu asatid biasanya guru-guru yang di kampung, naik sedikit guru-guru yang ada di MI, atau biasanya guru siapapun, entah itu guru salaf atau guru itu dari guru kalangan umum, maka bagi seorang yang mencari ilmu maka harus mengedepankan akhlakul karimah. Dan juga dia tidak bermain-main dengan tangannya, seolah-olah dia mencari sesuatu dengan tangannya, padahal gangguan yang sekecil itu akan berdampak negatif. Atau dia menggoyang-goyangkan kakinya, kedua kakinya menggoyang-goyangkan sehingga seorang guru itu terganggu dengan pekerjaan yang sekecil itu, namun ada efek negatif yang akan muncul setelahnya. Atau memang si talib ini tidak bermain-main dengan tangannya, atau tidak bermain-main dengan kakinya, namun dia bermain-main dengan anggota a'dha'ihi, dengan sebagian daripada anggota tubuhnya, sehingga itu akan menarik perhatian daripada seorang murabbi, dan itu akan mengganggu dan juga akan memberikan efek yang kurang baik. Maka mari teman-teman santri, teman-teman yang mencari ilmu, baik itu yang ilmu di umum atau baik ilmu yang di para pondok pesantren, lebih-lebih yang ada di pondok pesantren, maka kita harus mengedepankan cara-cara yang telah diajarkan oleh ulama saleh, yang itu pastinya bertendensi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaftah lan ora mbuka sapa talib fahu ing cangkeme talib. Dan juga dia tidak bermain-main dengan mulutnya. Ketika di hadapan guru, maka seluruh a'dha, baik itu mulut, baik itu telinga, bahkan mata sekalipun, maka itu harus kita jaga baik-baik, sehingga dalam situasi yang seperti itu akan menimbulkan sesuatu efek yang baik. Wala yakra'u lan ora ngubahaken sapa talib sinnahu ing untuni talib, dan juga tidak menggerakkan giginya sampai sedetail itu. Bahkan gigi itu tidak boleh digerak-gerakkan. Kenapa? Karena itu akan merespon sesuatu. Wala yadribu lan ora mukul sapa talib al-ardha ing bumi, wa nahwiha lan sapadani ardun birahatihi kalawan tapak tangani talib, au bi asabihi utawa pira-pira utawa kalawan pira-pira trizini talib. Dan juga seorang talib tidak boleh memukulkan telapak tangannya terhadap ardun, terhadap bumi, atau terhadap lantai, atau terhadap apapun. Atau dia tidak memukulkan telapak tangannya, tapi dia menggerak-gerakkan ujung-ujung daripada tangannya, ujung-ujung daripada giginya, sehingga itu akan merespon sesuatu yang kurang baik daripada murabbi, dan itu efeknya tidak baik. Wala yusbik lan ora ngapurancang sapa talib asabi'a yadaihi ing pira-pira triji tangan loro ni talib. Maka bagi seorang santri ketika di hadapan gurunya juga tidak boleh. Ngapurancang itu gambarannya adalah begini.
Kedua tangan ini kita gabungkan begini dan kita temukan antara sela-selanya begini. Di depan guru kita tidak boleh bermain tangan, melipat-lipat tangan, seolah-olah ini ada sebuah indikasi kita itu sedang tidak memperhatikan terhadap guru kita. Maka dalam kitab ini jauhi hal-hal yang seperti itu. Wala ya'bis lan ora dolanan sapa talib bi izarihi kalawan sarungi talib wa nahwihi lan sabalani izar. Wala yastanidu lan ora sendenan sapa talib bi hadratis syekh dalam ngarep syekh ila haitin maring tembok au fakhidatin utawa bantal. Maka seorang talib itu juga tidak boleh bermain-main dengan sarungnya, seolah-olah sarungnya itu dilipat. Biasanya seorang santri itu biasanya merokok, sisa-sisa daripada rokok itu akan percikannya itu sehingga mengenai terhadap sarungnya, dan sarungnya itu akan bolong sehingga ketika ngaji itu menarik perhatian untuk dilihat, untuk dibuat la'bun atau main-main, dan itu tidak baik bagi seorang talibul ilm. Dan juga ketika berhadapan dengan seorang guru maka tidak boleh bersenden, tidak boleh bersandar, baik itu terhadap tembok atau terhadap kursi atau sebagainya. Kenapa kok seperti itu? Bahkan terhadap bantal sekalipun ketika ngaji terhadap seorang guru ini kurang baik. Wala yu'tilan ora paring sapa talib asy-syekhah ing syekh jambahu ing lambunge talib al-dhahri utawa kekera talib. Wala ya'tamidan orang gondolen sapa talib ala yadaihi atas tangan loro ni talib ila raihi maring burini talib au ila jambi utawa maring lambungi talib. Dan juga dia tidak boleh bermain-main dengan lambungnya atau membusungkan dadanya, seolah-olah yang kita tangkap adalah seorang murid itu akan lebih pintar daripada murabbi. Seorang murid itu akan menonjolkan sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya adalah tidak baik, atau membelakangi seorang guru sehingga kita secara tata krama, secara etika membelakangi seseorang itu. Jangankan kita itu guru, jangankan itu adalah teman, bukan guru, bukan teman, orang yang statusnya bukan orang yang berilmu, ketika berhadapan kok kita menghadap terhadap belakang, maka ini perbuatan yang kurang baik. Apalagi itu sampai dikerjakan, dilakukan oleh seorang talib terhadap gurunya. Wala yadhakulan orang guyu sapa talib li ghairi ajabin krana sa'liyane gumun. Bahkan tertawa di depan guru itu tidak boleh. Sekali lagi saya tegaskan, tidak boleh. Ini bukan kok ini akan membuat dzambun, dosa, bukan. Tapi ini akan membuat efek negatif terhadap seorang guru. Inilah pelajaran yang substansinya sangat penting, sehingga tertawa bermain-main atau melakukan sesuatu yang bukan tidak ada kaitannya dengan ilmu, kecuali perkara itu memang pantas untuk kita tertawai, maka boleh. Tapi wala ya'jubu duna syekh, lan orang gumun sapa talib duna syekh dalam ngarepe syekh. Fa in ghalabahu lamun ngelindih opo ujub ang talib yatabassamu, maka misem sapa talib min ghairi sautin saking tanpa swara. Jika perkara yang membuat kita itu kok ujub atau gumun, bahasanya itu adalah
Sesuatu itu memang tidak mungkin kita tahan. Sesuatu itu memang tidak mungkin kita empet lagi. Kita memang harus tertawa. Maka kita diberikan kelonggaran, diberikan sesuatu yang enak, yakni tabassum, misam, atau ketawa kecil, senyum-senyum, memperlihatkan gigi-gigi indah kita. Atau memang ketika tidak ada gigi, setidaknya kita merespon itu dengan suara yang kecil atau suara lirih, sehingga suara ini tidak akan membuat guru kita terganggu, tidak akan membuat murabbi kita akan membuat sesuatu yang lebih daripada tertawa. Maka tabassum adalah pilihan pertama daripada ulama saleh. Wala yabsiqalan orang itu sapa talib, wala yakhna halan orang dehem sapa talib, ma amkanahu ing dalam salakini kongang opo adamut tanakhi ing talib. Ketika berhadapan, maka kita tidak boleh meludah. Tidak boleh meludah, karena meludah itu seolah-olah akan menimbulkan respon kita kurang baik, yakni respon tidak suka terhadap guru kita. Jangankan dengan guru kita, dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat-sahabat kita, ketika kita bercengkrama, ketika kita bersanda gurau, kok tiba-tiba kita itu meludah di depannya atau meludah ke samping dengan tanpa permisi, maka itu akan menimbulkan efek yang kurang baik. Apalagi itu akan kita lakukan di depan guru-guru kita. Maka jauhilah hal yang seperti itu. Tidak cukup di situ, bahkan kita dehem itu seperti batuk-batuk kecil. Contohnya begitu. Ketika kita dalam muasarah dengan guru-guru, itu jangan sampai kita lakukan, kecuali dalam posisi yang tidak inten. Posisi itu memang posisi senda gurau, maka silahkan kita lakukan yang seperti itu. Tapi ketika posisi itu dalam posisi talabul ilmi, maka jauhi perkara-perkara yang seperti itu. Wala yafid lan ulang lepeh sopo talib an-nikhamatah ing riya'i talib min fihi saking cangkeme talib, bal ya'khudhuha balik ngalap sopo talib ha an-nikhah min fihi saking cangkeme talib, bimindilin kalaban sapu tangan, au tarfi taubatin utawa pucuke klambene talib. Maka ketika kita akan meludah, ada cara terbaik, ada opsi terbaik yang diberikan, yang ditawarkan oleh para ulama saleh, yakni dengan cara diambil. Dengan cara diambil menggunakan tangannya, tidak diludahkan, atau ketika kita merasa kurang enak atau bahasanya itu adalah jijik, maka kita bisa menggunakan saubun atau menggunakan ujung daripada baju kita, sehingga pengambilan riya itu tidak akan membuat dampak bau yang kurang sedap. Bahkan apalagi seorang santri biasanya itu kadang-kadang terlambat kiriman, odol habis, sikat habis, maka ketika meludah akan meluarkan bau yang aroma yang kurang sedap. Maka bagaimana opsi agar itu semuanya tetap steril? Maka caranya adalah cara menggunakan lengan kerambi atau menggunakan ujung daripada sarung, sehingga ini akan membuat situasi, kondisi tetap tenang dan nyaman. Wa idza atasa lan ing dalam nalika nawahing sapa talib khafadha, mongko nglirihaken sapa talib
sautahu ing suarane talib, jahdahu kalawan sakwane talib, wasatara lan nutupi sapa talib, wajahahu ing raini talib, binahwi mindilin kalawan sabadani mindil atau sesuatu yang bisa menutup. Wa idza tasa'abalan nalaikana angup sapa talib, satara maka nutupi sapa talib, fahu ing cangkeme talib, ba'da raddi ing dalam sakwise nolak tasa'ub, jahdahu ing dalam sakwase talib. Bahkan ketika dia berdehem, maka dia sekuat tenaga harus menahan suaranya agar suara itu tidak sampai terhadap guru. Sekuat tenaga. Bahkan kawan-kawan atau santri-santri dulu itu ingin membuka daripada lembaran-lembaran kitab itu menggunakan sesuatu yang sangat pelan. Bukan kok tidak boleh dengan cara kasar, boleh. Akan tetapi ini akan menimbulkan efek negatif yang memberikan suara sehingga guru yang sedang memberikan pelajaran itu akan terganggu. Maka kawan-kawan itu membuka kitab itu dengan cara perlahan, cara-cara santai, sehingga tidak ada bunyi-bunyi suara yang itu nanti akan sampai ke telinga guru-guru kita. Sampai segitunya pelajaran yang diberikan oleh para ulama pendahulu kita. Namun kebanyakan seiring berjalannya zaman, bergesernya sesuatu sampai sekarang, itu banyak yang terlupakan oleh kawan-kawan kita. Bahkan bukan hanya terlupakan, banyak daripada kalangan kita tidak tahu tentang bagaimana caranya berhadapan dengan seorang guru. Biasanya sesuatu yang di awalnya itu baik, sesuatu yang diambil di pondok pesantren itu baik, dengan cara yang baik, dengan akhlakul karimah, maka itu akan hasilnya berbeda dengan kawan-kawan yang mengambil dengan cara yang kurang baik. Maka banyak kawan-kawan yang pulang dari pondok, di pondok itu hebat, di pondok itu sesuatu muncul semua, namun ketika pulang itu terbalik, keadaannya tidak sama dengan keadaan di pondok. Kemungkinan besar itu adalah merupakan sesuatu efek negatif yang telah kita lakukan di pondok, dan itu imbasnya ketika kita pulang. Mudah-mudahan apa yang telah kita ambil di pondok-pondok pesantren, sesuatu yang kita ambil daripada guru-guru kita, guru-guru kita itu memberikan ridha, memberikan ilmunya dari pondok pesantren itu, mudah-mudahan memberikan sesuatu yang sesuai itu nanti akan berdampak positif bagi kita khususnya dan bagi orang halayak umumnya. Itu harapan seorang talib daripada seorang murabbi. Dan juga bahkan ketika dia akan, kalau bahasa itu adalah ketika tasawuf, maka kita itu akan menutup mulut kita menggunakan sesuatu yang bisa untuk menutupi. Biasanya ketika Rasulullah itu memberikan contoh, ketika Rasulullah itu akan tasawuf, maka Rasulullah itu menggunakan sorbannya. Sehingga sebagian sahabat mengatakan Rasulullah itu tidak pernah tasawuf. Rasulullah itu tidak pernah kelihatan ketika tasawuf. Kenapa? Karena ketika ingin tasawuf, Rasulullah itu menutup lisan sucinya itu menggunakan sorban. Itu adalah uswatun hasanah yang harus kita contoh. Karena ketika tidak ada uswah, maka kita tidak akan melakukan sebuah contoh yang baik. Wa ayata'addaba lan qatu adab sapa talib ma'arafaqatihi sertane pira-pira kancane talib, wa hadiril majlisi lan wong kang ngadiri majlis. Dan juga semua yang datang di hadis majlis itu harus menggunakan akhlakul karimah. Fa
wa yuwaqqira maka ngakongake sapa talib sahabahu ing pan berempan ing pira-pira kanjane talib wa yahtarimu lan ngurubaki pasara talib kubura'u ing pira-pira wong gedene talib wa qaranuhu lan konco rakate talib. Maka sebagai kawan kita harus mendahulukan kawan-kawan kita yang lebih sepuh, mendahulukan orang-orang yang memang seharusnya didahulukan. Karena kebanyakan dari kawan-kawan kita ketika pulang dari pondok masih hangat-hangatnya ilmu, mungkin masih hangat-hangatnya nadom-nadom alfiyah, Emriti dan sebagainya. Ketika melihat seorang yang sudah pulang dari pondok ada kesalahan membaca sehingga tidak membiarkannya tapi langsung menegur dengan halayak umum, maka ini akan berdampak negatif terhadap si talib. Talib yang baik adalah membiarkan itu. Andai ingin memperingati, maka memperingati dengan cara yang benar. Wa in ta'addabahu lamun wa in ta'addabahu lamun adab sapa talib ma'um sertane ashabul ila akhirih ta'adduban mongko iku ta'adduban merupakan sebuah akhlak li syekhi maring syekh wa ikhtiramun lan mulyaake li majlisihi maring majlisi syekh. Maka ketika kita membawa sekawanan daripada kawan-kawan kita, dari kerabat-kerabat kita, maka kita harus memberikan briefing di awal. Jangan sampai membuat sesuatu yang tidak enak terhadap guru kita. Wala yakhrujalan orang metu sapa talib an saffin saking barisan biniyatin hilqati kalaban niat gawe kalangan bitaqaddumin kalawan maju au ta'akhurin utawa mundur. Wala yatakallamu lan orang gunuman sapa talib bisna darsin ing dalam tengah-tengah belajar bima kalaban perkara la yata'allaku kang ora ono hubungan apa ma bihi kalawan darsun au bima utawa kalawan perkara yaqta'u simukut apa ma alaihi atas darsun bahsahu ing bahas darsun bahsahu ing pembahasan syekh. Ketika dalam pertengahan percakapan pemberikan materi, pemberikan ilmu diberikan oleh seorang murabbi, seorang guru, maka jangan sampai berbicara, jangan sampai melakukan sesuatu meskipun itu sedikit, namun itu akan nanti memotong pembahasan, memotong sebuah mata rantai yang oleh guru kita diberikan terhadap para murid. Maka bagi kita, bagi kawan-kawan yang sedang talabul ilmi, maka ketika sedang berhadapan dengan guru, hindari berbisik-bisik. Kecuali bisik-bisik itu bisa menimbulkan faidah, yakni bertanya terhadap kawan, atau bertanya mana halaman, atau bertanya mana itu rujuk yang ketinggalan. Namun sebaiknya pekerjaan yang seperti itu tidak usah dilakukan oleh kita, oleh seorang yang mencari ilmu, sebab mencari makna itu lebih gampang daripada mencari ridho daripada seorang guru. Ketika selesai daripada pelajaran, maka kita bisa mendatangi kawan-kawan kita, bertanya, mungkin ada makna yang kurang, mungkin ada sesuatu tadi yang kurang paham, atau memang sama sekali tidak paham, maka kita bisa mendatangi terhadap kawan-kawan kita yang maknanya sudah penuh, yang kepahamannya sudah paham, maka kita bisa ngambil faidah di luar pelajaran. Sehingga ketika di dalam pelajaran kita hanya fokus
terhadap materi yang disampaikan oleh pada guru kita. Wa in asa'a lamun gawe olo ba'du talabati sopo sebagian murid mencari ilmu ala ahadin atas salah siji lam yanharhu mokonco nyentak sopo talib hu ing talib wala orang nyentak ing talib aqad syaihi sopo sa'alin syekh illa bi isyaratihi angin kalawan isyarat talib. Ketika ada seorang kawan kita melakukan yang memang itu akan membuat gaduh, maka kegaduhan itu jangan sampai direspon dengan suara yang keras. Kegaduhan itu jangan direspon dengan kegaduhan yang baru. Bagaimana caranya? Tunggu kode, tunggu sesuatu respon daripada guru kita. Ketika guru kita itu memberikan isyarah, memberikan makna untuk mencegah daripada keributan itu yang datangnya daripada kawan-kawan, maka boleh bagi kita memberikan petunjuk, memberikan isyarat agar kawan yang membuat gaduh itu menjadi tenang. Namun ketika guru-guru kita itu tidak memberikan isyarat, maka sebaiknya kita juga diam. Karena memberikan efek tidak baik terhadap efek yang tidak baik itu namanya juga pasti menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu seyogyanya bagi kita agar selalu tunduk, agar selalu khudu' ketika di hadapan guru-guru kita. Wa in asa'a lamun kawe olo ahadun sapa wong siji adabahu ing adabe ahad ala syekh ada syekh ta'ayyana maka tati wajib alal jama'ati atas jama'ah intiharuhu opo nyenta ahad warudduhu lan nula ahad wal intisaru lam bela lisyekhi maring syekh biqadril imkani kalawan sak kira-kirani mampu. Namun ketika di suatu majelis itu ada salah satu daripada kawan kita, salah satu daripada kerabat kita melakukan tindakan yang tindakan itu akan merugikan terhadap guru-guru kita, maka la budda alaina, maka wajib bagi kita menahannya. Maka wajib bagi kita menolak sesuatu yang jelek yang akan dilontarkan olehnya terhadap guru kita. Dan juga kita harus membela terhadap guru-guru kita dengan cara apa? Biqadril imkan. Dengan sesuatu yang memungkinkan. Dengan sesuatu sekuat tenaga kita, maka kita harus membela terhadap guru kita. Wala yasbiku lan ora ending ini sapa talib ing syekh ala sarhi mas'alatin atas nerangaken masalah au jawabi soalin utawa jawab pitakon illa in kana aing lamun ono utawa jawab utawa syara masilah bi idznin kalawan iku kalawan idzin minhu saking syekh. Bahkan kita menjawab saja itu tidak diperbolehkan, tidak kurang baik. Menjawab sesuatu yang ditanyakan oleh orang lain, pertanyaan itu ditujukan terhadap guru kita, itu jangan sampai kita meresponnya. Atau ketika ada pertanyaan yang itu belum diberi izin oleh guru kita, maka jangan sekali-kali kita bertanya terhadap guru kita. Maka dalam kitab Ta'alimul Muta'allim itu kita harus melihat kondisi dan situasi daripada guru kita. Ketika seolah-olah guru kita itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan santai, dalam keadaan enak, maka kita boleh bertanya suatu hukum 1, 2 bahkan lebih. Karena kita melihat dari perawakan seorang guru keadaannya sedang bahagia.
Namun ketika guru itu sedang keadaannya kurang enak, bahkan keadaannya sedang sakit, maka sebaiknya bagi kita tidak usah bertanya, tidak usah membuat sesuatu yang lebih membuat guru kita tidak enak. Kenapa kok seperti itu? Karena ini ada nilai-nilai yang tidak kita dapat dalam sebuah pelajaran. Talaqi itu bukan hanya memberikan ilmu, tapi adalah memberikan ilmu yang langsung daripada Rasulullah, yakni apa? Akhlakul karimah. Maka bagi seorang talabul ilmi harus memperhatikan sesuatu yang membawa kita akan ringan, akan gampang mendapatkan sebuah tujuan yang tentunya nanti akan membuat diri kita mendapat ilmu yang barakah. Wa bin ta'zimi syekhilan iku setengah saking ngaku-ngaki guru. Allah yajlisa utawi ora lungguh sapa talib ila janibihi maring sisihi talib. Wala ala musallahu lan ora ngakon ngenggon solani syekh. Wala ala firashihi lan ora atas leme syekh. Maka kita juga tidak boleh duduk di tempat duduknya guru kita, tempat duduk yang disediakan oleh kita. Maka jangan sekali-kali kita menempati atau menduduki tempat itu. Atau juga kita tidak boleh tidur di tempat-tempatnya guru, kecuali memang tempat itu sudah diridhakan, kecuali kita sudah disuruh. Maka sebagai santri sam'atan wa ta'atan ila masyayikhina wajib alaikum. Maka itu wajib bagi kita untuk patuh terhadap perintah daripada guru. Namun ketika perintah itu belum ada, ketika perintah itu belum terlontarkan daripada guru kita, maka jauhilah menempati tempat daripada tempat guru kita. Sebab itu merupakan adab yang kurang baik. Wa in amarahu lam lamun perintah ing talib asy-syekhu sapa syekh bidzalika kalawan julus fala yaf'alhu, maka ojo nglakoni sapa talib ing dzalib illa idza jazama angin nalikani mantepaken sapa syekh alaihi atas talib jazman kalawan mantep yasyukku kang abot alaihi atas talib mukhalifatihi panapa nulayani opo nulayani syekh. Namun ketika ada perintah daripada seorang guru terhadap muridnya, yang mana perintah ini tidak mungkin kita tolak, yang mana perintah ini ketika kita tolak akan membuat guru kita itu kurang enak. Ketika kita menolak, guru kita itu akan memberikan efek yang kurang baik. Maka sebagai santri kita harus ikut, harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh seorang guru. Contoh, biasanya seorang murid itu oleh guru disuruh menjadi imam. Yang kita tahu kita itu adalah seorang talabul ilmi, maka tingkat dan kadar ilmu yang kita miliki itu tentunya tidak sama, tentunya sangat jauh daripada guru kita, tentunya itu tidak seimbang. Namun ketika kita diperintahkan oleh guru untuk menjadi wakil daripada guru, dan itu perintah datangnya seolah-olah wajib terhadap kita, maka kita jangan sampai menolak, karena bertendensi dengan sam'atan wa ta'atan. Maka ini ahlu sunnah wal jamaah sepakat yang seperti ini. Ini bukan sebuah kejelekan, atau ini bukan sebuah
pelanggaran dalam disiplin ilmu. Fala ba'sa muka ora biasa iku maujid bimtisali amrihi kalawan perintai guru fitil kal halali dalam tingkah halal summa ya'udu maka balik sopo talib ila ma maring perkara yaqtadhihi kang natrapi opo ma kang natrapi ing ma al adabu oto adab. Waqad takallama berongku-ongkung gunem sapa annasu menungso fi ayil amroini ing dalem endi-endine perkara loro aula kang luwih utama rupane ayat tamida gondelan sapa talib imtisalal amri ing contoh perkara wasulukul adabi lan ngelakoni adab. Walladzi utawi pendapat ya tarajjahu kang teti unggul opo alladzi at-tafdilu iku perinci fa in ajaza at-tafsilu iku perinci fa in jazama lamun mantap sapa asy-syekh bima kalawan perkara amaruh kang perintah sapa syekh ing talib bihi kalawan ma jazman kalawan mantap akidan kukuh famtisalul amri maka utawi manut perintah al-ula iku luweh utomo aula iku luweh utomo wa illa lamun ora wasulukul adabi maka utawi nglakoni adab aula iku luweh utomo. Kenapa kok seperti itu? Lijawa zani yaqsidu syekhi karena kongangi secone syekh izharan karena ngelahiraki ihtiramihi izhara ihtiramihi karena ngelahiraki ngurmati talib wal i'tina'i lan perhatian bihi kalaban talib fayuqabilu maka ngimbangi sapa talib huwa ya talib dzalika ing mengkono perkara bima kalawan perkara yajibu kang wajib apa ma min ta'zimi syekh nyatane ngagungake syekh wal adabi lan tatakramu ma'ahu sertane syekh. Maka untuk yang kedelapan itu adalah ketika ada pembagian mengikuti perintah atau kita iktirad dengan perintah, maka ada dua pembagiannya, yakni sulukil adab. Ada kadang-kadang kita melakukan adab itu langsung, ada yang kedua yakni melahirkan penghormatan. Sebab apa? Ketika kita patuh terhadap perintah daripada guru kita, maka itu akan menimbulkan perhatian, yang perhatiannya itu akan mendapatkan respon baik daripada guru-guru kita. Wattasi'u tawi kang nomor 9 ayuh sinah iku kutuh bagusi sapa talib khitabahu ing omongane talib ma'as syekh syartane syekh biqadril imkani kalawan kira-kira sak kongang. Maka yang kesembilan itu disiplin ilmu yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, yakni kita harus menjaga tata krama yang datangnya itu daripada mulut kita, daripada bahasa kita, daripada pembicaraan kita, dari sesuatu yang akan keluar dari mulut ini. Maka kita harus memfilter, harus menyaring. Pantas tidak bahasa ini dilontarkan terhadap guru kita, pantas tidak ini kita katakan terhadap guru kita. Maka kita sebagai santri harus menimbang, harus direspon dengan baik, sehingga ini ketika dilontarkan terhadap guru, guru itu akan merasa enak. Jangan ketika ini dilontarkan akan menimbulkan hati yang tidak enak, dan itu akan berefek negatif terhadap si talib. Fala yakula malaka orang nguca orang dawuh sapa talib
lima maring lapat lima wala nusallim lan ora nerimo sapa ingsun wala man utawi sapa nakola minda sapa man hadza ing iki wala aina lan iku endi maudu'uhu utawi panggonin hadza wa shibhu dzalik lan serupane lima wala nusallim. Maka kita terhadap guru itu jangan sampai mengatakan kenapa saya tidak terima guru. Maka perkataan kenapa itu seolah-olah kita sedang berbicara dengan sahabat kita, seolah-olah kita ini sedang berbicara dengan kawan-kawan biasa kita. Maka dalam disiplin ilmu, kenapa lima begitu? Ini jangan sampai dilontarkan daripada mulut kita terhadap guru-guru kita. Dan juga wala nusallim, saya tidak terima dengan ini. Ketika sudah diberikan ilmu, diberikan beberapa macam bab-bab daripada ilmu, toh ketika kita itu belum menangkap, belum faham secara sempurna, maka kita bisa bertanya dengan sopan santun, bukan menggunakan saya tidak terima terhadap apa yang dilontarkan oleh pada guru. Maka bahasa-bahasa yang ringan, namun ini sangat tidak baik, maka bagi talabul ilmi, maka jangan sampai dilontarkan. Jauhilah perkataan-perkataan yang itu akan membuat efek negatif terhadap kita. Dan juga jangan mengatakan di mana, tempatnya ini di mana, atau sesamanya. Wasyibih dzalik, maksudnya wasyibih dzalik itu adalah sesuatu yang tidak ada di sini, namun persamaannya itu ada. Seperti contoh, ketika kita berbicara terhadap guru, maka itu harus berbicara seolah-olah kita itu sedang berbicara terhadap orang tua kita. Karena yang kita tahu adalah orang tua itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yakni orang tua yang melahirkan kita. Orang tua yang dari sejak belum kita ada, orang tua kita itu sudah berusaha keras akan menciptakan kita, akan mengadakan kita melalui jalur yang sah, yakni pernikahan, lalu timbullah kita. Sehingga yang kedua, orang tua kita itu adalah para guru-guru kita. Maka kita berbicara dengan seorang guru, maka berbicaralah seperti kita berbicara terhadap orang tua kandung kita. Dan yang ketiga adalah orang tua kandung kita itu adalah kedua mertua kita. Maka ketiganya ini adalah disebutkan dalam kitab-kitab salaf sama halnya kedudukannya. Namun yang paling tinggi, namun yang paling harus kita berhati-hati adalah ketika kita berbicara terhadap guru-guru kita. Karena guru-guru kita itu bukan hanya mendidik secara zahir, namun mendidik secara batin. Sehingga didikan yang datangnya daripada batin itu akan menimbulkan sesuatu dan juga akan bisa menyelamatkan. Mungkin itu akan membawa kita selamat daripada siksa api neraka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya bisa jadi ketika ada sebuah kesalahan itu pasti datangnya daripada saya pribadi, dan ketika itu sudah pasti benarnya, maka dipastikan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.